Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan acara dengan sesi berikutnya, yaitu materi dari Dinas Kominfo yang disampaikan oleh Pak Agus dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal mana? Pak Iqbal nanti bisa ke depan. Kalau dari PT Haura sekarang juga atau besok? Besok ke Haura ya. Berarti malam ini dari Kominfo 2 orang akan membawakan materinya. Sebelum materi ke Kominfo, saya selaku moderator memberikan batasan waktu nih Pak. Mohon maaf karena sudah malam ini. Ini pukul 9, mungkin nanti kita berbagi waktu kurang lebih 1 jam ya. 10, 30 menit, 40 menit gitu ya. Untuk Kominfo atau lewat sedikit lah ya, Bapak Ibu ya. Karena kita masih ada materi-materi yang lain dari PT Haura terkait dengan SIBOS. Sebelum kita ke narasumber, beberapa hal yang saya sampaikan sebagai pengantar dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal SIBOS bertanya-tanya apa lagi ini ya, BPK ini bikin susah aja katanya. Bikin susah apa bikin mudah nih? Mudah-mudahan kita ini bukan mau bikin susah Bapak Ibu sekalian, justru ini akan membawa lebih mempermudah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mempermudahnya? Ya belajar, ikuti, pelajari, kuasai aplikasi SIBOS, karena nanti manfaatnya akan terasa oleh Bapak Ibu sekalian. Pada intinya di dalam aplikasi SIBOS ini, kalau saya sudah mempelajari beberapa hal, ada dua hal penting yang menjadi garis bawah saya terhadap aplikasi ini. Yang pertama itu adalah pengarsifan digitalisasi. Artinya Bapak Ibu sekalian yang biasanya menyimpan arsip berdus-dus, berkertas-kertas pun, dengan aplikasi ini kita cukup mengklik, mencari SP2D, SPP, SPM, bisa ketemu. Nah, mudah-mudahan ke depan mulai dari tahun 2025 ini dan 2026 nanti pengarsipan kita sudah semuanya digitalisasi. Yang kedua, yang terpenting dari aplikasi ini adalah penandatanganan PTE, tanda tangan elektronik. Makanya kami bawa Kominfo nih, narasumber yang hebat ini berdua terkait dengan proses PTE dan bagaimana cara pengarsipannya, bagaimana cara menyimpan arsip dengan benarnya. Nanti takut ada serangan ya dari hacker atau gimana, nanti Pak Agus dan Pak saya akan menyampaikannya. Nah ini dua hal dari aplikasi ini yang saya garis besar, yang saya garis bawahi terkait dengan penerapan aplikasi SIBOS. Hal-hal tertentu terkait dengan aplikasi yang dijelaskan besok oleh PT Haura seperti apa. Pada intinya memang dalam pengembangan atau dalam penerapan suatu aplikasi biasanya teman-teman itu merasa susah, merasa sulit, merasa rumit gitu lah ya. Tapi ketika dijalani itu akan terasa bermanfaat. Pada itu sebenarnya pesan satu moderator, yuk kita pelajari bareng-bareng aplikasi SIBOS ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut besok, dan sekarang terkait dengan Kominfo akan dijelaskan terkait dengan tadi pengarsipan dan pengamanan data dari Pak Agus, dan nanti dari Pak Iqbal terkait dengan penandatanganan. Baik Pak Agus, kami beri waktu sekitar 20 menit ya, atau kurang, nanti kalau ada pertanyaan 5 menit atau 10 menit gitu ya. Kami persilakan Pak Agus, saudara Pak Iqbal, santai dulu ya Pak Iqbal ya. Mangga Pak Agus. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Kepala BPKD, yang saya hormati para kadis, dan seluruh peserta yang ada di ruang ini. Izinkan sebelumnya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya sambil berdiri. Jadi apa yang akan saya ingin bawakan hari ini adalah
mengenai pengamanan gadget bapak-bapak ibu semua dan konsekuensi dari ketidakamanan. Jadi lagi. Pertama, kita mulai dari dasar hukumnya. Undang-undang yang dipergunakan pertama dasarnya adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Saya highlight ada beberapa pasal yang sering dipergunakan. Satu, pasal 45 ayat 2 adalah mengenai perjudian. Setiap orang yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki unsur perjudian, membuat dapat diaksesnya. Misalkan bapak-bapak di grup WA curhat, ponakan saya ikut judol, alamatnya ini, ponakan saya bangkrut. Tapi di lain pihak, walaupun bapak bercerita sifatnya negatif, tapi kan bapak menyertakan alamat di judulnya, sehingga orang lain bisa ngeklik, sehingga orang lain bisa bangkrut. Jadi itu membuat dapat diaksesnya alamat tersebut. Tuh. Atau mungkin bapak nggak sengaja ngeklik iklan, terus kena ini apa namanya, kalau kasus kemarin di Kominfo, dia pakai alamat internal Kominfo, dia pakai judul yang akibatnya di website Kominfo muncul link judulnya. Jadi nanti kalau kita pakai wifi kantor, hati-hati kalau kita pakai judul. Artinya pada saat kita pakai judul pakai wifi kantor, ikut-ikutan nanti websitenya bisa terpapar dengan link judulnya. Itu sudah terjadi. Oke, berikutnya pasal 45 ayat 1, mendistribusikan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Definisi kesusilaan ini tidak hanya gambar enak-enak, tapi juga misalkan gambar orang kecelakaan badannya putus, itu pun melanggar kesusilaan. Ya. Jadi kalau kita ada biasanya kalau di TV itu kalau terjadi kecelakaan pasti diblur. Apalagi kalau yang ini ya. Di sini hukumannya 6 tahun atau denda 1 miliar. Melanggar kesusilaan. Jadi kalau bapak-bapak di grup ada yang share, tidak usah ikut, ya, berhenti di tempat bapak saja. Ya, jangan ikut share. Kalau kecelakaan kasihan, ya udah selesai. Di tempat bapak, jangan ikut share. Oke, lanjut. Penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini juga dapat diaksesnya atau memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dipidana penjara 4 tahun dan denda 750 juta. Dan sekarang lagi naik itu kan masalah ijazah ya. Nah, itu undang-undang ITE. Nah, ikut menjadi pasal yang memberatkan. Tuh. Berikutnya, pemerasan dan atau pengancaman. Ini maaf, bukan hanya sudah sampai terjadi pasal, berarti sering dipakai. Apa maksudnya? Maaf ibu-ibu, misalkan ada di ruang gantinya ada kamera tersembunyi, di foto ibu-ibu, lalu si orang itu memeras. Kalau saya tidak diberikan ini dan itu, tidak dikasih sesuatu, nanti fotonya disebarkan, ya. Atau misalkan pacaran sudah melakukan ini dan itu, giliran putus disebarkan, diancam, sudah sampai ada pasalnya, berarti sudah ada kejadian yang seperti itu. Jadi kalau diancam jangan nurut, karena orang yang mengancam
ke keluarga kamu dan sebagainya. Tunjukkan pasal itu, dan silakan anda kepada penasihat hukum yang tahu. Saya paling dilakukan seperti ini ya. Jadi ada kasusnya, ada, dan saya sudah menangani yang diancam gara-gara kenalan di Facebook. Ya. Model. Ya. Tuh. Ya. Ya, ya. Ya. Jadi itu nggak yang sampai dijual ke ini, dia malah merayu orang Indonesia. Jadi dia dipaksa di negeri asing sana, dia dipaksa untuk beredar. Bahkan saya kena, maksudnya kena diajak kenalan. Oh kamu orang saya bukan? Oh ya nama saya ini, saya menyebut ini. Ngajak kenalan, ngasih nomor handphone, ngajak WA. Udah kita lanjut di WA aja kalau Telegram. Begitu saya cek di Get Kontak, nanti saya kasih lihat aplikasinya Get Kontak. Di situ terlihat love penipuan Kamboja. Hampir saya kena. Laki-laki, ada perempuan tiba-tiba ngajak kenal, mana fotonya bagus lagi kan? Biasa kan kita Arab putih mana ya kan? Betul nggak Pak? Untung nggak saya makan ikan asin itu. Oke, lanjut. Nah, kalau ini pasal ini menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Kalau kita istilahnya stereotip. Apa itu stereotip? Oh, kalau orang Minang biasanya suka dagang, kan itu kan? Oh, dia jualan baju lengan panjang, ya, lengan pendek 5.000, lengan panjang maling, gitu kan? Nah itu ada stereotip dari setiap ini, setiap suku. Tapi kalau dijelek-jelekkan bisa kena pasal ini. Penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Orang sana masuk, oh atas orang pokok. Nah itu jangan sampai ya. Komentar-komentar yang sifatnya merendahkan jangan, karena dia kena pasal. Lanjut. Nah, berita bohong menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen. Apa contohnya? Ada nggak tahu benar nggak tahu salah, ada warung yang laris buka diisukan apa? Tuyul, laris, mengandung minyak. Nah, gitu kan? Itu kalau misalkan bisa terbukti dia yang mengawal menghasut, kena pasal ini, pasal 28 ayat 1, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak, dan atau bisa atau denda 1 miliar. Tahan dulu pertanyaannya ya. Nanti kita ada sesi bertanya Pak ya. Pak izin Pak, tahan dulu Pak. Orang tertarik. Silakan Pak Agus untuk menyampaikan. Lanjut. Nanti Pak, ya nanti Pak Bagus dicatat dulu Pak. Oke, lanjut. Nah, berikutnya Pak, saya nggak ada video aneh-aneh. Saya komputer gadget saya pakai buat kerja aja. Apa ancaman buat saya? Di sini ada perlindungan data pribadi Undang-Undang tahun 2022 kalau salah. Di sini adalah pasal 27, pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi. Maksudnya apa sih data pribadi? Ada yang dari dinas sosial. Ada. Lintos ada data yang menerima bantuan juga bantuan. Di situ by name by address ya. By name by address itu kalau handphone laptop atau komputer Bapak bisa diakses sama
satu SIM card lagi dengan data KTP kakak. Saya tinggal datang ke Telkomsel bilang kartu saya hilang. Saya bisa dapat nomor kartu bapak dan saya bisa keluar WA bapak. Hanya dengan kalau saya tahu nomor KTP dan kakak bapak, saya bisa klik seperti itu. Pasal 57, sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan. Di Pemda ada di sana. Di Pemda juga mendapatkan 2 miliar. 2% dari 2 miliar denda itu 800 miliar kali 2% dendanya. Kalau ada data pelanggan yang bocor dan dibuktikan dari Pemda. Berikutnya, dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang miliknya. Ini sebenarnya catatan Pak. Maaf, ada mungkin nanti prakteknya nanti TPE-nya kan orang itu aja kan dipasrahkan ke seseorang untuk penandatangan. Nanti kalau saling tidak setuju, ada masalah. Oh, dia penandatangan tidak sepersetujuan saya. Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dia ber-TTE kan tidak sepersetujuan saya, maka terjadi saling tuduh, dia bisa kena pidana 4 tahun dan denda 4 miliar. Jadi kalaupun minta tolong, tolong ada buktinya. Jangan hanya telepon, tolong di TTE kan sih itu SPJ saya senilai 10 juta. Giliran ada masalah, nggak ngaku. Yang nanda tangani bisa kena pasal ini. Padahal dia nolong, tapi tidak ada bukti. Pasal ini yang akan menjerat Bapak. Pidana denda paling banyak 4 tahun dan 4 miliar. Padahal SPJ cuma 10 juta. Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi yang KTP bocor, yang Dinsos atau kecamatan yang data KTP bocor, selain sanksi pidana, ASN dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan pemerintah, peringatan tertulis, penurunan pangkat, pemberhentian jabatan, mungkin hilang. Gara-gara KTP bocor, mungkin hilang. Kalau hanya penurunan pangkat masih bisa dicari 4 tahun lagi. Penurunan jabatan, kakinya kena, kamisnya kena. Kenapa? Karena komputer Bapak bisa diretas oleh orang. Dan terbukti data-data KTP itu berasal dari komputer Bapak. ASN wajib merahasiakan data negara dan masyarakat sesuai kode etik perlindungan data. Implikasi lainnya, tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kebocoran tersebut. Maksudnya apa? Misalkan saya pegang KTP Pak Utep, lalu ada orang menghack komputer saya. KTP Pak Utep dipegang sama dia. Dia iseng bikin COD ke rumah Pak Utep. Yang dipegang dipang. Pak Utep sudah bayar, nggak bisa dimakan juga kan? Rugi. Pak Utep kalau sudah tahu itu asalnya dari saya bisa nuntut saya bahwa saya ada kerugian material senilai sekian rupiah tadi. Ya kalau cuma dipan, kalau yang mahal-mahal gimana? Ini apalagi kalau misalkan jumlah KTP-nya ratusan ribuan, banyak yang dirugikan, tekor mengganti ruginya. Proses pengurusan dan penjelasan dilakukan instansi terkait sesuai prosedur hukum kepegawaian. Itu nanti dengan BPKD ya, BPKD. Sekarang BPKD yang nanti akan proses. Oke, lanjut. Nah, gimana cara masuknya? Nah,
klik BCA apa klik BCA? Nah, ada yang baca klik loh. Awal-awal yang pertama BCA itu. Nah, biar gampang ini saya kasih tautannya. Klik BCA. Oh, dulu BCA apa ya? Kalau online banking itu orang iseng bikinlah klik BCA. Kalau dibaca dari jauh sama. Begitu diklik, website-nya sama dengan website BCA yang asli. Minta nomor rekening, minta ini. Kalau mau transfer harus ada syarat-syaratnya segala macam. Semua persis sama punya BCA. Hanya alamatnya yang beda.
cegah hoax seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus. Untuk para peserta ditahan dulu pertanyaannya karena kita ada satu materi lagi dari Kominfo. Nanti kita beri waktu sekitar 10 menit untuk pertanyaan, dicatat saja dulu ya. Gitu. Baik, sekarang mungkin Pak Iqbal akan menyampaikan terkait dengan TTE ya, Pak Iqbal ya. Ya, terkait dengan TTE-nya dan ini juga informasi yang sangat penting untuk diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan untuk memposisikan waktu Pak Iqbal. 30 menit. Mulai dari sekarang. Ya. Terima kasih Pak Bandi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para PPK, PPTK, bendahara pengeluaran di Kabupaten Serang. Belum matu Pak ya? Ya. Harusnya waktu istirahat ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Agus terkait apa literasi keamanan informasi ya, di mana kita harus hati-hati di dunia maya ya, harus hati-hati benar, terutama dengan data pribadi kita. Jangan sembarangan ngasih data pribadi kita terhadap orang yang tidak dikenal dan dari sumber-sumber yang tidak jelas. Karena tadi sudah dijelaskan ya, misalnya secara hukum ya bukan cuma keuangan aja, keluarga, secara finansial. Mungkin langsung aja saya di sini akan menjelaskan sedikit terkait dengan tanda tangan elektronik. Kenapa sih kita memakai tanda tangan elektronik? Karena sesuai dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebenarnya tanda tangan elektronik itu udah ada sejak tahun 2008 ya, 2008 sebelum kita dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Seperti disebut tadi bahwa tanda tangan elektronik itu adalah untuk less paper ya, salah satunya untuk mengurangi tekan, terus efisiensi waktu juga. Jadi ketika pejabat tidak ada di tempat, kita nggak harus nunggu pejabat untuk menandatangani dokumen ketika di luar. Ketika pejabat di luar, ketika butuh tanda tangan, bendahara buka tanda tangan. Kalau Pak hari ini ada pengajuan, kalau dulu kan masih manual, saya masih di luar, nanti nunggu saya balik ke kantor ya. Kalau saat ini dengan adanya tanda tangan elektronik ini bisa lebih cepat ya untuk TTE-nya. Apa aja tujuan utama tanda tangan elektronik ini? Pertama adalah menjamin autentikasi, karena TTE ini ada identitas kita, identitas NIK itu NIK, terus NIP ya, ada nama kita itu. Terus yang kedua integritas, artinya ketika di TTE itu nggak bakal bisa diubah lagi ya. Artinya tanda tangan itu validasinya nggak bisa dipalsukan. Kalau TTE ini nggak bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan paling yang punya paspres kan kita sendiri ya. Kecuali kita minta tolong sama seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan lah, seperti tadi Pak Agus Jasa, minta tolong ini tanda tangannya saya lagi sibuk di luar, tapi kan nggak ada bukti ya. Kalau misalkan mana buktinya, ketika secara hukum tetap yang punya identitas TTE itu yang menandatangani ini, walaupun bukan secara langsung oleh pejabat yang menandatangani. Ya, dan selanjutnya adalah non-repudiation adalah tidak dapat disangkal. Artinya tidak dapat disangkal ini ketika udah TTE di satu dokumen elektronik, kita nggak bisa menyangkal bahwa itu adalah tanda tangan kita, karena di situ ada nama kita, ini kita sudah ada di TTE tersebut.
service publik dan bisnis menuntut proses cepat dan efisien tanpa batas. Seperti dijelaskan tadi bahwa teguran TTI itu adalah salah satu agenda paperless kita. Dokumen kalau misalkan kita pengajuan harus nggak ngeprint lagi ya, Pak Wendy ya. Kita biasanya kita di print dulu, tutup, ganti lagi, ulang lagi, ngeprint lagi, terus diantar ke DPKD, terus diantar ke DPKD, verifikasi salah, balik lagi, di print lagi. Untuk dengan adanya tanda tangan elektronik ini kita nggak harus verifikasi ya, Pak ya. Cukup misalkan kita ditolak, ada yang kurang dari DPKD kan diverifikasi di DPKD nih. Ada yang kurang kita tinggal balikin lagi, tinggal bikin pengajuan lagi secara elektronik. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke DPKD. Next. Siapakah yang mengeluarkan tanda tangan elektronik di sini? Adalah yang mengeluarkan sertifikat elektronik adalah BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik. Next. Tanda tangan elektronik. Apa bedanya tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi ya? Kalau tanda tangan elektronik sertifikasi ini contohnya TTE yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik itu. Kenapa disebut tersertifikasi? Karena di situ ada identitas pengguna TTE tersebut, yaitu NIK. Kalau mungkin di pemerintahan ada NIP. Itu sudah artinya sebagai identitas sertifikat digital. Namanya sertifikat digital ya. Kalau di TTE itu namanya sertifikat digital, itu yang isinya nama nik kita, nama jabatan dan sebagainya. Kalau contohnya tanda tangan tidak tersertifikasi itu kan kayak fingerprint itu kan ada tuh, finger juga sidik jari itu termasuk tanda tangan tidak tersertifikasi. Kita ada sidik jari tapi kan nggak ada muncul nama kita, identitas kita. Contohnya kalau kita COD-an, belanja online, Shopee gitu kan, tanda terima itu kan ada tuh di HP kan tanda tangan gitu ya. Tanda terima itu termasuk tidak tersertifikasi. Tidak tersertifikasi. Karena walaupun kita mengelak juga itu kan bukan tanda tangan kita, nggak ada bukti, nggak ada identitas kita gitu di situnya. Next. Ini keamanan dan risiko dalam penggunaan TTE. Kalau ancaman secara umum, pemalsuan identitas atau sertifikat digital. Terus yang kedua, perubahan isi dokumen setelah penandatanganan, terus pencurian atau penyalahgunaan private key. Yang keempat adalah serangan phishing, malware yang telah dijelaskan oleh Pak Agus tadi, malware atau payload. Bagaimana caranya untuk menghindari pemalsuan identitas atau sertifikat digital ini? Salah satunya adalah menggunakan layanan TTE yang tersertifikasi yang dikeluarkan oleh BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik. Terus yang kedua, perubahan isi dokumen setelah penandatanganan. Kalau kita tidak menggunakan layanan tanda tangan elektronik tersertifikasi, perubahan dokumen itu bisa diubah-ubah ya. Diubah-ubah juga kita nggak tahu kalau itu tidak tersertifikasi. Tapi kalau dengan menggunakan layanan TTE yang tersertifikasi, itu udah ada penerapan enkripsi, autentifikasi juga kan berlapis ya. Untuk keamanan TTE ini berlapis. Terus next. Nah ini yang sering lupa ini, ada password ini. Password itu baru juga kemarin dibikin passwordnya, rata-rata udah nanya lagi password saya apa sih gitu kan? Ya. Padahal kalau saya kan sebenarnya nggak pegang password ya, Pak Kaban ya. Kalau saya memulai
Paspres di Kabupaten Serang repot saya. Nanti tanda tangan dokumen di saya semua. Nah, apa sih fungsi Paspres itu adalah salah satu untuk keamanan informasi juga. Artinya untuk melindungi data itu ya, Pak Bendian. Untuk melindungi data, makanya gunakan standar Paspres ini, gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Kalau di aplikasi BSR itu minimal 8 karakter ya, kombinasi huruf besar, kecil, angka, sama simbol. Tapi rata-rata kan bikin password seperti itu, wah ribet banget ya, susah. Mau ngingetnya, susah, ribet amat bikin password katanya. Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja lah, ya gampang katanya. Tapi ini kan untuk salah satu untuk keamanan data kita juga, makanya dibuat kombinasi password yang kuat, artinya kan supaya artinya ada serangan cyber tadi kita nggak bisa penyerang itu nggak bisa membaca password kita gitu tuh, susah nyari ini ya kan, perlu beberapa tahapan. Tapi kalau password kita tanggal lahir, misalkan nama anak kita itu paling gampang di hacker itu. Kalau password yang mudah kayak gitu. Next. Kesimpulannya adalah TTI adalah kunci utama digitalisasi administrasi yang sah dan aman. Di sini BSRE menjamin keabsahan melalui penerbitan sertifikat elektronik. Paspres menjadi pelindung utama identitas penandatanganan. Cyber awareness wajib dimiliki setiap pengguna agar sistem TTI tetap terpercaya dan terhindar dari insiden rawan. Next adalah yang teknisnya. Juknisnya, sebenarnya ini yang penting ya, juknisnya itu. Kadang-kadang masih lupa, masih salah gitu. Pertama ini untuk pendaftaran akun TTI ini kan menggunakan email serangkap ya, yang .go.id government ya, .go.id government. Kita waktu aktivasi sudah dikasih semua ya akun masing-masing untuk serangkapnya dengan username-nya, nama pengguna. Ini password defaultnya pas sementara ya. Kalau ini bisa seharusnya diganti ini, jangan sampai kali ganti. Soalnya kebanyakan belum diganti ya, dibuka aja, mungkin jarang ya email yang saya tahu. Pasti kalau ada si bos ini mau nggak mau harus membuka email ya, Mbak Fedi ya. Mau nggak mau yang biasanya didiemin aja nggak pernah dibuka bulan 2 bulan, tahu-tahu ada email masuk, ada phishing seperti Pak Agus tadi, ada tautan minta pembaruan, minta update ya, biasanya kayak gitu ya, bagus ya. Minta update, minta password segala. Setelah diklik ya akhirnya data kita masuk ke si hacker yang meminta data tersebut. Selanjutnya ini untuk login portal BSRE ya, pada sertifikasi elektronik. Sebenarnya untuk riset Paspres itu selain saya sebagai verifikator, kalau di Kominfo saya verifikator ya, pengguna sendiri sebenarnya mah bisa riset Paspres ya, bisa mandiri riset Paspres. Caranya gimana untuk membuka portal BSRE tersebut? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Mungkin nanti bisa dicoba-coba ya, sambil sebelum tidur di kamar mungkin bisa dicoba buka-buka ini portal BSRE. Gimana cara bukanya? Masukkan di browser https portal bsre.go.id. Alamatnya sesuai ini ya, jangan salah ya. Nanti kalau salah ketik alamat larinya bukan ke portal BSRE, malah ke portal yang lain ya, Pak Udin. Kalau salah alamat. Selanjutnya, karena kita belum tahu password, jangan klik lupa password.
Sebenarnya sebagian sih udah diajarkan ya kepada operator masing-masing OPD dan kecamatan. Klik lupa password, terus next. Setelah klik lupa password, kan suruh masukkan email ya, masukkan email yang serangkap.go.id itu dimasukkan, terus klik kirim yang di bawah. Yang di bawah itu sesudah memasukkan password email yang serangkap itu yang masing-masing udah dikasihkan, terus klik kirim, next. Setelah klik kirim, nanti ada email masuk di serangkap itu ya. Setelah buka email serangkap itu, nanti muncul atur ulang kata sandi. Enggak ada di sininya ya, buka emailnya ya. Pokoknya atur ulang kata sandi, klik di email serangkap itu ada inbox atur ulang kata sandi. Setelah atur ulang kata sandi, kalau yang belum punya Google Authenticator mungkin di-download dulu di HP-nya ya, di HP-nya masing-masing. Tapi biasanya kalau Google Authenticator ini udah ada si ASN ya kalau saya. Itu kan sekarang minta OTP ya. Downloadnya Google Authenticator ini. Terus kita ini kalau misalkan di laptop ya, bukannya di laptop, kita download di HP Google Authenticator. Nanti di-scan barcode tersebut, nanti minta password. Next. Nanti minta password, pembuatan password kayak TTE bisa kombinasi huruf besar kecil angka 98. Tapi kalau bisa jangan disamain antara passphrase dengan login ke portal. Tapi biasanya udah lah Pak, disamain aja lah biar gampang, tapi lupa saya. Kebanyakan sih kayak gitu. Nah ini menu-menu di akun TTE untuk pengguna ya, untuk pengguna. Sebenarnya kalau untuk pengguna ini bisa merubah data ya, merubah data ketika kita pindah OPD bisa dirubah datanya, terus nomor telepon, nomor HP. Ketika kita ganti nomor HP bisa dirubah di sini, nanti verifikasinya ke email lagi, ke email serangkap. Di sini di tampilan untuk ubah password di bawah ya, diklik dulu daftar sertifikat elektronik. Ini akun untuk pengguna ya, akun untuk pengguna TTE. Di daftar sertifikat elektronik di bawah ada aksi ubah passphrase sesuai akun masing-masing ya, akun masing-masing ini. Setelah ubah passphrase nanti verifikasinya masuk ke WhatsApp ya, seperti biasa masuk ke WhatsApp. Ada link dari Badan Cyber dan Sandi Negara masuk ke WhatsApp ke nomor HP masing-masing. Nanti dia minta verifikasi muka. Setelah verifikasi muka dan masukkan passphrase yang baru. Next. Habis ya. Mungkin itu aja. Ini cukup untuk materi dari saya. Untuk ini biasanya ada yang nanya gimana sih cara cek itu TTE udah di TTE atau belum gitu ya. Bisa minta dicontoh yang itu aja kali. Sebenarnya ya yang dari di bos itu. Hati-hati bising. Ini gimana cara cek ini udah di TTE atau belum? Coba lihat sertifikat ya. Nah, di sini kan muncul tuh, artinya ditandatangani oleh siapa, lokasinya di mana, terus ditandatangani kapan, ditandatangani tanggal berapa, jam berapa, oleh siapa. Jadi udah muncul di sini ya. Ketika ini diubah pasti akan invalid ya,
akan invalid. Kalau dokumen elektronik itu yang nggak bisa diubah-ubah. Kalau sekali diubah pasti invalid nggak kalau itu. Ini untuk contoh dokumen di Sibos ya. Untuk dokumen lainnya gimana? Dokumen lainnya juga bisa pakai layanan dari aplikasi dari BSRE namanya Bisign. Nggak bisa kita pilih ya. Pokoknya Bisign itu bisa kita klik, misalkan ada dokumen yang ditandatangani yang PDF ya. Misalkan ada surat dari si ganti kan udah di TTE gitu. Kita buka, enggak di sini ya. Nah ini biji ya. Kalau yang bisa ada ya sama aja sebenarnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Irfan. Seperti tadi yang saya janjikan, kita masih ada waktu untuk 10 menit tanya jawab. Tapi karena untuk mempersingkat waktu juga, mungkin pertanyaannya akan saya batasi, mungkin maksimal 3 pertanyaan dari Bapak dulu. Baik, mungkin panitia mau disiapkan 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Kaban nih, kebetulan Pak Kaban tadi mau bertanya dulu Pak. Kepada 2 narasumber kalau Pak Agus atau ke Pak Ita.
sertifikat elektronik itu adalah identitas kita. Ya, oh belum diatur itu secara umum, baru kita harus diperbarui dulu Pak Kabar. Kalau untuk terkait keuangannya, untuk jumlahnya juga sebenarnya udah ada, tapi belum, perlu direview lagi ya, perlu diperbarui, disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini ya Bang. Misalkan untuk aplikasi keuangan ya harus dimasukin aplikasi keuangan Timbos ini. Mungkin kita berarti ada rapat bulan BPKD juga seperti apa untuk pembahasan perbu ke depannya terkait untuk pengamanan secara hukum ya, pengamanannya secara hukum. Terkait tanda elektronik sendiri, kita juga udah ada MOU dengan BSRI ya, penyelenggara sertifikat elektronik ini. Kita udah ada MOU itu lamanya 4 tahun ya. Kita dari 2020 kemarin perpanjangan 2024 dari 4 tahun ke depan itu udah ada MOU. Jadi kita juga nggak asal daftar TTE gitu ya, TTE menggunakan TTE karena udah ada dasar hukumnya. Mungkin seperti itu aja Pak Kaman. Terima kasih. Ya, tambahan dari Pak Agus cukup. Ini Pak, ya. Baik, dari Pak Kaban satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi, kesempatan silakan angkat tangan untuk yang bertanya. Kamu mau nanya juga? Silakan. Yang kedua tanya isi. Apa biasanya dapat WA atau SMS yang aneh-aneh gitu. APK biasanya ada undangan, tolong undangan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, untuk mempersingkat waktu, coba saya simpulkan terkait dengan 2 narasumber ini. Yang pertama terkait dengan keamanan data, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial maupun menggunakan internet ya, Pak Agus ya. Itu yang menjadi penekanan dari Pak Agus. Nah, yang kedua dari Pak Iqbal terkait dengan TTE. Nah, ingin disampaikan juga dari Pak Iqbal bahwa TTE itu adalah identitas ya Pak Iqbal ya. Maka harus dipastikan bahwa yang bertanda tangan di dalam dokumen terkait dengan TTE itu adalah orang yang bersangkutan ya. Karena itu adalah identitas kita. Nanti ke depan Bapak Ibu sekalian mungkin disampaikan juga bahwa dokumen keuangan yang harus ditandatangani secara TTE itu sama dengan dokumen yang manual yang ditandatangani pada hari-hari kemarin. Artinya PA akan menandatangani SPP-SPM, PPK akan menandatangani terkait dengan verifikasi ya, kalau tidak salah ya. Nanti ada di bawah PPK-nya bendahara juga wajib menandatangani juga dokumen keuangan. Di bawah bendahara ada PPTK. Nah, ini aktor-aktor yang akan menandatangani dokumen-dokumen pengelolaan keuangan secara TTE. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal terkait dengan apa itu TTE. Memang itu Pak Kaban, insya Allah nanti kita juga akan berdiskusi dengan Kominfo dan bagian hukum. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyampaikan terkait dengan surat edaran dulu Pak, terkait dengan penggunaan TTE di dalam dokumen pengelolaan keuangan. Karena memang secara khusus Perhum ini juga tidak menyebutkan seperti itu ya, tapi keabsahan TTE-nya sudah seperti itu kan ya Pak Iqbal ya. TTE yang digunakan oleh kita itu adalah sudah absah gitu. Tapi terhadap dokumen-dokumen apa saja, nah itu mungkin yang harus diterjemahkan lebih lanjut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Marilah kita beri plus untuk kedua narasumber kita. Selanjutnya Bu, itu sosok bibit dari Pak Jun, ada pengantar dulu malam ini. Baik, terima kasih Pak Iqbal dan Pak Agus. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya kami panggil Pak Jul. Ya, mohon maaf Bapak sekalian. Tadi sebetulnya hanya dari Kominfo saja harus